Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin. Assalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina maulana Muhammadin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin, amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati Kepala KUA Kecamatan Menteng, Bapak Kiai Pawilan. Yang sama-sama kita hormati Bapak Kiai Sukana, Bapak Kiai Khairuddin, Bapak Kiai Janal Muttaqin, Bapak Kiai Sakamil, Bapak Kiai Ahmad Husain, Husain Husaini, dan teman-teman yang lain, juga segenap karyawan karyawati KUA Kecamatan Menteng. Pertama, tentu kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas dengan izin dan ridhonya pada siang hari ini, sore hari ini kita dapat hadir memenuhi undangan dari Bapak Kepala KUA untuk kaitannya dengan kegiatan buka puasa bersama Kantor Urusan Agama Kecamatan Menteng. Dalam keadaan sehat walafiat, dalam keadaan panjang umur, sehingga kita dapat hadir pada siang hari ini tanpa ada aral melintang dan hal-hal yang lain yang tidak kita inginkan. Salawat dan salam sama-sama kita sampaikan kepada uswah kita, teladan kita, Nabi Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu sekalian, saat ini mungkin kita bahagia sekaligus sedih. Bahagia sebagai orang awam, sebagaimana hadis Nabi, saat nanti kita akan berbahagia dengan datangnya waktu berbuka puasa. Kita mungkin masih posisinya di posisi puasa orang awam yang hanya bisa menahan lapar dan dahaga, belum masuk ke posisi kedua, apalagi ketiga. Dan sedihnya adalah beberapa saat lagi atau beberapa hari lagi kita akan ditinggalkan oleh bulan suci Ramadan yang sangat-sangat kita rindukan, bulan yang penuh keberkahan. Ibarat kita baru berjumpa dengan salah satu yang kita cintai, yang kita rindukan, tetapi tiba-tiba yang kita cintai, yang kita rindukan itu saat akan meninggalkan kita, maka tentu hati kita akan gelisah, tentu hati kita akan menjadi risau dan menjadi sedih adanya. Apalagi kita para ustadz, para kiai tentunya juga akan sedih ketika ditinggalkan oleh Ramadan, karena Ramadan adalah saat panennya para ustadz dan para kiai, begitu ya, kalau tidak salah. Iya, tetapi tentunya sebelum kita ditinggalkan oleh bulan Ramadan yang sangat kita rindukan ini, tentu itu sudah menjadi qadarullah, menjadi sunnatullah bahwa ada pertemuan, tentu ada perpisahan. Itu harus kita hadapi, itu harus kita alami sebagai makhluk dari Allah Subhanahu wa taala. Tetapi yang paling urgen, yang paling penting adalah selama kita berada di madrasah Ramadan ini, tentu kita bisa meraba diri, merenung apa yang dapat kita lakukan, apa yang dapat kita raih setelah kita selesai melaksanakan ibadah di bulan Ramadan ini, sebagai bekal kita selama 11 bulan di luar bulan suci Ramadan. Karena kita tahu bahwa umur yang utamanya Allah Subhanahu wa taala, dan kita tidak tahu sampai kapan umur kita berada di dunia ini. Dari beberapa literatur, beberapa artikel keagamaan yang pernah saya baca, paling tidak kita bisa menampilkan sosok tiga kebaikan dalam diri kita, atau tiga kesolehan dalam diri kita. Apa itu? Yang pertama adalah soleh secara individual,
baik secara pribadi. Artinya apa? Kita bisa menampilkan diri dalam setiap gerakan hati kita. Hati kita bersih dari sesuatu yang mengotori hati kita. Dalam arti hati kita bersih dari penyakit-penyakit hati, dengki, hasud, ya, syirik atau iri, dan seterusnya. Itu yang mudah-mudahan bisa kita tampilkan. Pun dalam perkataan kita juga kita jaga perkataan yang memang sesuai dengan arahan agama kita, ajaran agama kita. Setelah hati kita bersih, tutur kata kita baik, dan akhirnya menjelma dalam perilaku kita menjadi baik pula. Dan pada endingnya kita menampilkan diri sebagai pribadi yang soleh, pribadi yang baik dalam kehidupan ini. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kita mudah-mudahan selepas Ramadan ini, dalam 11 bulan di luar Ramadan, kita bisa membangun kesolehan secara sosial. Kita bisa membangun interaksi dengan sesama, baik itu sesama seagama dengan kita, yang lain non seagama dengan kita, maupun sesama makhluk Allah di muka bumi ini. Karena memang perbedaan itu adalah suatu sunnatullah, sesuatu yang memang sudah menjadi takdir Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana Allah firmankan dalam surat Al-Hujurat kalau tidak salah. Di situ Allah firmankan, ya ayyuhan nas inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila ta'arafu. Harapan kita 11 bulan di luar Ramadan, kita bisa membangun interaksi yang baik, kesolehan sosial kita kepada sesama, tanpa memandang latar belakang, tanpa memandang status sosial, tanpa memandang apapun. Kita bisa menampilkan sesuatu yang baik kepada, paling tidak kepada orang-orang yang terdekat dari kita, lingkungan kita, keluarga kita, lingkungan kerja kita, lingkungan tetangga kita. Kita bisa membangun hablum minaun nas itu. Yang pertama tadi kita bisa membangun hubungan baik pada Allah Subhanahu wa taala. Pun yang kedua, mudah-mudahan kita bisa membangun hubungan baik dengan sesama tanpa kita membedakan latar belakang apapun itu namanya. Dan yang terakhir, mudah-mudahan selama kita digembleng di Madrasah Ramadan sebulan ini, kita bisa membangun diri kita menjadi soleh kepada lingkungan kita. Kita sadar sebagai makhluk Allah Subhanahu wa taala yang diamanahi sebagai khalifah, sebagai pengganti Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana firman-Nya Allah Subhanahu wa taala, wa in qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Kita ini sebagai wakil Tuhan di muka bumi ini. Baik buruknya alam ini, bumi ini, lestarinya bumi ini, rusaknya bumi ini adalah tanggung jawab kita sebagai manusia yang diamanahi oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memanage, mengelola alam raya ini, bumi ini. Mudah-mudahan kita berharap tidak termasuk bagian dari firman Allah, dhaharul fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Kita bukan termasuk orang-orang yang merusak buminya Allah Subhanahu wa taala. Kita termasuk orang yang melestarikan buminya Allah Subhanahu wa taala. Dari hikmah kita melaksanakan berbagai ibadah di bulan Ramadan ini, kalau contoh adalah kita melaksanakan ibadah puasa, kita melaksanakan ibadah-ibadah yang berkaitan dengan sesama, kita membantu, membangun empati, rasa peduli kepada yang memang membutuhkan uluran tangan kita. Kemudian kita peduli kepada lingkungan kita. Paling tidak selama bulan Ramadan ini kita tidak menampilkan budaya perilaku boros, menghemat dalam hal konsumsi makanan, minuman. Dalam hal kalau tidak ada sesuatu yang penting, kita tidak keluar rumah misalnya, kita fokus beribadah. Itu pun bisa membantu menjaga lingkungan dari kerusakan. Paling tidak bisa mengurangi polusi udara.
Itulah sumbangsih kita untuk salah satu contoh sumbangsih kita untuk pelestarian alam ini. Manakala kita sudah bisa menampilkan diri kita soleh secara pribadi, soleh baik kepada lingkungan sosial masyarakat, baik soleh secara kepada lingkungan sekitar kita, maka insya Allah ketenangan hati akan kita peroleh adanya. Maka kelapangan hati itu akan kita peroleh adanya. Maka serasa hidup ini akan bermakna, walaupun hidup ini terasa amat singkat dalam kehidupan ini. Baik Bapak Ibu jamaah sekalian, kiranya itu ya yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya dan kita bisa menyelesaikan ibadah puasa kita yang tinggal beberapa hari ini dengan sempurna, tanpa mengurangi kadar kualitas dan kuantitas ibadah kita, sehingga selesai sampai kita menyongsong datangnya hari raya kemenangan, hari raya Idul Fitri. Amin amin Allahumma amin. Demikian, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.